Ingat, bisnis ya, objektif utama dari bisnis itu satu, profit. Tidak ada satu usaha pun yang mau rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Baik, kali ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita ya, kewirausahaan dengan topik memulai operasional usaha ya. Tentu apa sih tujuan kita untuk mempelajari bab ini atau topik ini? Nomor satu, ingat bisnis ya. Objektif utama dari bisnis itu satu, profit. Tidak ada satu usaha pun yang mau rugi ya. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, tujuan utama yang kedua tentu ada pertumbuhan bisnis. Ya, ada bisnis growth. Jadi bisnis kita yang dulunya hanya penjualannya 10 juta, bagaimana agar tahun depannya meningkat lagi, misalnya 30 juta, 50 juta, dan seterusnya. Tahun depannya lagi meningkat lagi. Terus dia tumbuh. Juga dari sisi jumlah karyawan, misalnya sebelumnya cuma 2 karyawan ya, meningkat menjadi 5, meningkat menjadi 10, meningkat menjadi 20, dan seterusnya. Juga bisa dilihat dari jumlah cabang dari usaha itu sendiri. Yang sebelumnya hanya 1, sekarang bisa berkembang jadi 3, 5, 10, dan seterusnya. Itu. Kemudian tujuan yang ketiga tentu peningkatan pangsa pasar, market share. Ya, kalau kita bisa bergerak di bidang kuliner, misalnya makanan gitu ya, jenis makanan tertentu, tentu kita ingin pangsa pasarnya terus meningkat. Artinya kita bisa bersaing, berkompetisi dengan bisnis yang sejenis di bidang itu. Oke, itu adik-adik tujuannya ya. Kemudian kalau kita lihat kembali ya, setelah kita tahu mempelajari apa gunanya, baru tentu kita perlu menetapkan modal usaha, estimasi keuntungan ya, lalu merencanakan bisnis itu sendiri ya. Sama nanti ada selain estimasi keuntungan ya, kita kan harus ada juga nanti mengetahui berapa sih variable cost-nya, berapa sih fixed cost-nya, berapa sih break even point BEP atau titik impasnya. Juga perlu kita tahu ada namanya payback period. Payback period itu jangka waktu pengembalian suatu investasi. Berapa lama periode waktu investasi yang kita tanamkan itu kembali ya, itu nanti kan kita pelajari. Baik, kita akan lihat ya yang beberapa hal tersebut. Pertama, tentunya merencanakan bisnis ya, merencanakan usaha ya. Dalam merencanakan usaha itu ada 3 bagian utama yang perlu kita buat sedemikian rupa. Pertama, konsep bisnisnya sendiri. Bisnis apa yang mau kita masukin ya, kita harus jelaskan secara rinci ya, mulai dari industri yang akan dimasuki atau digeluti, struktur bisnisnya. Struktur bisnis di sini tentu kan dari banyak perusahaan, dari banyak usaha, siapa sih yang paling kuat di bidang itu misalnya ya, siapa yang market leader, siapa yang nomor 2, dan seterusnya. Itu perlu kita tahu. Kemudian apa sih produk dan jasa yang akan kita tawarkan ya, lalu bagaimana cara menyukseskan bisnis tersebut ya, itu perlu kita buat sedemikian rupa ya. Lalu setelah itu marketnya, pasar, siapa pasar dari produk yang akan kita jual atau produk atau jasa yang kita jual ini ya. Kemudian kita harus tahu potensial konsumennya ya kan, untuk menghitung estimasi atau mengestimasi profit suatu bisnis, kita harus tahu nih konsumen potensial atau market potensialnya itu berapa banyak, lalu di mana, siapa, dan di mana mereka gitu ya. Lalu bagaimana, apa sih yang menyebabkan mereka mau membeli produk itu perlu kita tahu ya. Ini tentunya nanti kaitannya sama customer need atau kebutuhan si pelanggan itu sendiri ya adik-adik. Lalu juga tentu kita harus bisa bagaimana cara mempromosikan produk ini sehingga bisa ya bersaing dengan produk yang lain gitu ya. Itu yang kedua. Konsep bagian utama yang ketiga tentu rencana keuangan. Nah ini dia ya. Jadi kita harus tahu ya bagaimana estimasi break even point, misalnya titik impas ya. Kapan bisnis ini balik modal, break even point. Kemudian kita juga estimasi berapa profit yang akan dihasilkan ya. Lalu nanti ada juga namanya payback period. Payback period itu jangka waktu pengembalian suatu investasi. Setelah berapa lama investasi ini balik modal, misalnya 2,5 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Itu namanya payback period. Baik adik-adik, kita akan lihat ya. Saya langsung ke beberapa estimasi pendapatan profitnya ya. Di sini sebelum ke estimasi profit adik-adik, tentunya kita harus tahu dulu ada namanya variable cost, ada fixed cost. Apa bedanya kan gitu ya? Apa yang dimaksud dengan variable cost, apa yang dimaksud dengan fixed cost. Nanti di gambar akan kita lihat ya. Ada saya buatkan gambarnya di sini ya, berupa kurva ya, fixed cost sama variable cost ya.
Sebelum melihat gambarnya tentu kita pahami dulu apa sih fixed cost. Fixed ya, biaya tetap. Ini komponen biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha, nilainya tidak dipengaruhi oleh aktivitas bisnis. Fixed dia tetap. Ya. Jadi meskipun banyak aktivitas bisnis atau volume bisnis, biaya ini tetap dia. Misalnya contohnya gaji karyawan itu kan mau bisnisnya banyak terjual, mau bisnisnya sedikit terjual, tetap gajinya segitu kan gitu ya. Jadi tetap seperti itu. Lalu apalagi ya bisa juga sewa misalnya ya, kita sewa tempat gitu ya, itu kan dibayar di depan ya biasanya ya. Itu kan fix dia ya. Kemudian biaya iklan juga termasuk. Biaya iklan ini memang ada yang termasuk biaya tetap atau fixed cost, ada yang termasuk biaya variabel. Kalau iklan yang termasuk biaya tetap, itu misalnya kita ada kerjasama dengan salah satu stasiun televisi ya, atau apa. Itu kan biasanya ini muncul 3 kali tayang per hari, biayanya sekian, tarifnya sekian. Itu fix dia ya, itu termasuk fixed cost. Oke. Adik-adik, ya jadi itu tadi fixed cost ya, biaya tetap. Saya ulangi kembali, komponen biaya yang nilainya tetap meskipun aktivitas atau volume bisnis meningkat ya. Itu namanya biaya tetap. Lalu apa yang kita sebut dengan biaya variabel atau variable cost? Ini berbeda sama yang tadi yang pertama. Di sini komponen biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang nilainya dipengaruhi oleh aktivitas atau volume bisnis. Artinya kalau volume bisnisnya semakin meningkat, biayanya ini juga semakin meningkat dia ya. Jadi semakin banyak aktivitas bisnis, semakin besar volume bisnis, biaya ini semakin besar. Contoh, biaya tenaga kerja langsung, direct material. Misalnya di pabrik ya, buruh-buruh di pabrik. Misalnya kalau dia per jamnya sekian, gajinya misalnya 10.000, upahnya. Tentu kalau dia 10 jam, itu 10 kali 10.000 tadi. Kalau dia cuma 5 jam, ya 5 kali 10.000. Kalau dia 15 jam, 15. Itu dia ya. Jadi semakin besar aktivitas bisnis yang dia lakukan, biaya itu semakin besar. Terus biaya apa lagi? Biaya material, direct material, bahan baku. Bahan bakunya semakin banyak digunakan, tentu biayanya semakin besar. Itu ya. Jadi itu termasuk biaya listrik ya. Air ya, itu termasuk dalam variable cost. Artinya semakin banyak kita gunakan listrik ataupun air, itu akan semakin besar biaya. Lalu di sini ada contoh soal, nanti bisa dilihat di di slide kita. Ada contoh soal saya buat bagaimana sih menghitung ya. Ini contoh usaha ya, di sini usaha penyamakan kulit. Dia membutuhkan biaya material sebesar 10.000 per lembar kulit ya. Lalu proses penyamakan ini ternyata dilakukan di toko yang sewa toko itu sebesar 1 juta per bulan ya. Untuk kepentingan administrasi dibutuhkan biaya 250.000 dan biaya tenaga kerja untuk melakukan aktivitas penyamakan itu 2.000 per lembar kulit. Lalu dikasih tahu juga di soal, harga jual per unit itu 15.000 dan jumlah barang yang terjual 1.000 unit. Nah, kita diminta berapa sih total pendapatan dari usaha ini, berapa sih total biaya, berapa sih keuntungan yang dihasilkan usaha tersebut ya. Ini bisa kita hitung ya. Tentu ingat tadi di depan saya bilang tujuan utama bisnis nomor 1 profit. Nah, ini juga dari usaha ini kita akan bisa lihat ya, berapa pendapatan yang dihasilkan, berapa biaya yang dikeluarkan, sama berapa profit yang akan didapat. Nah, di sini jawab nanti bisa dilihat di slide kita ya. Penjualan. Tadi kan di situ dikasih tahu harga barang per unit 15.000. Lalu jumlah barang yang terjual 1.000. Penjualan, sales, itu kan rumusnya P dikali Q ya, price dikali quantity. Price-nya tadi 15.000, kuantitinya atau jumlahnya 1.000, 15.000 dikali 1.000 berarti 15 juta. Itulah pendapatan yang kita dapatkan dari usaha tersebut. Lalu kita harus cari tahu juga berapa biaya yang dikeluarkan ya. Tadi kan komponen biaya itu ada 2, ada yang kita sebut fixed cost, ada yang kita sebut variable cost. Nah, kita hitung fixed cost dari usaha yang akan kita jalankan ini. Pertama, tadi ada biaya administrasi umum ya, itu sebesar 250.000 sama biaya sewa toko. Ingat tadi sewa itu kan biasanya bayar di depan ya, jadi itu fix dia. Ya, biaya sewa tokonya tadi 1 juta, sehingga total fixed cost-nya 250.000 ditambah 1 juta 1.250.000. Lalu kita bisa hitung juga variable cost-nya, biaya variabel. Ingat tadi biaya variabel
komponen biaya yang berubah nilainya mengikuti aktivitas atau volume bisnis. Kalau volume bisnisnya semakin besar, aktivitas bisnisnya semakin besar, biaya ini semakin besar. Kita bertahap ya, ada beberapa poin dulu yang kita bahas.